menjelaskan definisi dari inklusi digital. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendiskusikan peran pemerintah dalam mendorong inklusi digital. Nah, untuk materi pembahasan outline-nya nanti ada pengertian literasi digital, kemudian pentingnya literasi digital, kemudian 4 pilar literasi digital, kemudian profil demografi masyarakat digital, kemudian tantangan literasi digital, pengertian inklusi keuangan, inklusi digital harusnya. Kemudian yang ke-8 adalah peran pemerintah mendorong inklusi digital, kemudian yang ke-9 adalah strategi mengatasi kesenjangan digital atau digital gap. Nah, kita masuk pada definisi literasi digital. Menurut European Commission, literasi digital ini adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital, komunikasi dan jaringan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan dan menciptakan informasi. Hal ini juga mencakup pemahaman terkait dengan etika digital, privasi, dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Nah, Paul bisa di dalam bukunya yaitu Digital Literasi tahun 1997 mendefinisikan literasi digital ini sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam bentuk format yang disajikan melalui komputer. Jadi bisa itu menekankan pada kemampuan membaca, menulis, berinteraksi dengan teknologi digital. Jadi kalau kita simpulkan, literasi digital ini adalah kemampuan menggunakan teknologi digital atau komunikasi atau jaringan untuk mengakses atau mengelola, mengintegrasi, menganalisis dan mengevaluasi informasi secara tentu saja dengan perangkat digital. Ya, jadi mulai dulu kita diajarkan dari proses berbicara, kemudian kita bisa mengutarakan pendapat kita dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh orang tua dan juga lingkungan sekitar. Kemudian pada tataran yang paling tinggi adalah kita bisa memiliki kemampuan untuk menulis. Jadi mulai dari berbicara, membaca, sampai mencatat yang terakhir adalah menulis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh literasi digital. Contohnya adalah dari keterampilan misalkan di dalam menggunakan hardware dan software, mengolah data informasi digital, berkomunikasi melalui platform digital, dan menerapkan prinsip keamanan informasi di dalam dunia digital. Ya, jadi bisa menggunakan perangkat komputer. Logikanya kalau sekarang ya untuk milenial dan Gen Z yang paling kita itu Office itu sudah paham dengan Microsoft Word, Microsoft Excel. Kemudian pengelolaan data informasi digital dan platform digital kita menggunakan sosial media. Kemarin penelitian itu untuk Gen Z dan milenial itu ada sedikit perbedaannya. Nanti kan kita akan mengenal namanya digital native, ya kan saya sedikit singgung ya. Jadi untuk Gen Z itu sosial media yang paling banyak digunakan itu adalah TikTok dan Instagram. Sedangkan untuk milenial itu dominasi Facebook dan YouTube. Itu sedikit perbedaannya. Walaupun sama-sama melek digital ya, tapi pilihan ya, kembali lagi pada preferensinya itu beda-beda. Kemudian keamanan privasi saya kira ini sudah familiar ya untuk digital native, Gen Z dan milenial. Biasanya kaitannya dengan bagaimana mereka bisa menjaga data privasi mereka ya, terutama untuk akun-akun digital berupa sosial media yang menggunakan verifikasi 2 langkah atau menggunakan password dengan kombinasi yang paling mudah itu biasa cukup kuat dan aman. Kemudian pentingnya literasi digital di era digital adalah yang pertama akses informasi. Literasi digital memungkinkan individu bisa mengakses dan memproses tentang evaluasi informasi luas dan beragam dunia digital. Ya. Tidak kita sendiri ya, sekarang kita lebih mudah untuk mengakses informasi. Dulu ketika orang kita itu kita mengakses informasi dari koran, ya, bahkan kalau kita punya uang harus datang ke perpustakaan, kalau kita ke
Itu sangat memudahkan ya, satu informasi kita ketik tanpa kita harus istilahnya itu mendatangi satu-satu, informasi tadi sudah bisa tersebar dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah digital skill atau keterampilan digital. Memiliki keterampilan digital yang kuat yang misalkan di bidang pemrograman, saya sudah analisis data, itu membuka peluang karir dari perusahaan karena memang eranya era sama. Sehingga salah satu program studi yang sekarang banyak dicari itu ya yang tentunya dengan IT, misalkan teknik informatika, atau kalau di bidang bisnis ya kontribusi digital juga banyak sekali sekarang peminatnya. Data literasi digital negara Indonesia menurut Indef ya, Institute for Development and Economic and Finance di tahun 2023 ya, ternyata indeks literasi Indonesia itu baru mencapai 62%. Kita itu istilahnya paling rendah di antara negara-negara di ASEAN ya, di kawasan Asia Tenggara itu, karena mereka rata-rata itu mencapai 70%. Nah, kenapa literasi penting? Karena bisa membantu meminimalkan risiko dalam ancaman secara online, persiapan anak muda Indonesia menghadapi tantangan yang ada dan mengambil peluang yang muncul di dunia kerja, biasanya yang dipengaruhi. Nah, kita diberikan bonus demografi ya, mana kita ini 50% lebih komposisi penduduknya itu didominasi oleh digital native, yaitu kalangan Gen Z dan milenial, usia ya sekitar 20-an ya, 20 sampai 38 tahun itu usia produktif. Jangan sampai kita diberikan ancaman-ancaman misalkan yang baru tren saat ini ya, seperti judi online, kemudian juga tayangan-tayangan sosial media yang menurut saya itu cukup toksik ya, tidak mendidik. Karena yang dilakukan oleh beberapa oknum influencer itu ya, yang mereka dapatkan adalah mereka dapat viewer, mereka dapat subscriber, ya, mereka dapat engagement, dan mereka dapat istilahnya itu adalah sponsor untuk bisa memberikan pundi-pundi uang. Tapi mereka tidak melibatkan sisi edukatif. Yang ini menjadi ancaman secara serius terhadap dunia online di Indonesia. Karena kita masih saja literasi digital kita itu belum mencapai pada titik yang sempurna. Bahkan di Korea Selatan pun itu sudah mencapai hampir 90% ya, itu mengapa di Indonesia lebih banyak tersulut ya kalau ada keluar dan lain sebagainya. Nah, kemudian 4 pilar literasi digital ya, yang merupakan bagian program literasi digital di tahun 2021 sampai 2024 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kominfo ya. Di Kominfo sekarang namanya berubah menjadi Kominfo, di mana penerapan pilar literasi digital ini tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara digital tapi juga bertanggung jawab dan aman dalam penggunaan. Jadi 4 pilar itu ada digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skill apa? Berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan hardware, software, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini termasuk keterampilan dasar ya, menggunakan komputer, smartphone, aplikasi, perangkat digital, dan lain-lain. Ya. Bahkan kita tidak kaget ya, generasi 2010 ya, 2015 ya, sampai 2024 itu kalau nggak salah kita menyebutnya itu Sigma Generation ya, Alpha Generation ya, generasi Alpha. Itu bahkan luar biasa ya, anak-anak sekarang itu usia-usia di bawah 10 tahun untuk mengoperasikan sosial media itu tanpa mereka belajar, mereka hanya menyentuh sekali, mereka sudah paham ya, dalam keterampilan tersebut. Nah, ini kadang membuat gap digital gapnya itu jadi jauh dengan kakeknya, apalagi dengan orang tua yang mungkin tidak pernah menyentuh hal-hal seperti itu. Gitu. Mereka buka HP juga sudah sangat luar biasa cepat gitu. Kemudian masuk ke beberapa perangkat aplikasi, misalkan untuk akses kamera, ya, akses sosial media, misalkan YouTube dan lain sebagainya, itu sudah cukup luar biasa. Nah, ini akan menjadi problem ketika kita sebagai orang tua itu tidak bisa
dengan tetap memegang nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan Bhinneka. Ya, meskipun dianggap bebas aturan ya, kalau di negara manusianya kita sebut citizen, ya. Kalau di sosial media kita menggunakan netizen. Sehingga digital culture ini bisa membantu harmoni dan kerukunan di dunia digital. Ya, kita harus berbijak ya dalam menggunakan sosial media. Jangan julid, pilih-pilih medsos yang diikuti. Pertimbangkan konten yang akan diposting. Ya. Bisa jadi mungkin bisa menyakiti ya, atau mungkin bisa menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai. Jangan gampang percaya atau share asal share ya. Gunakan medsos sepenuhnya untuk hal-hal produktif dan jaga etika, hormat dan peraturan. Kemudian yang ketiga, digital etik ya. Ini kaitannya dengan etika digital ya, bagaimana kita di dalam menggunakan perangkat digital ini harusnya hendaknya bisa mempertimbangkan bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik ya. Sehingga ketika kita menggunakan sosial media itu juga bisa bijak dalam bahasa-bahasa yang kita ya. Bahasanya sopan ya, menjadi kata yang multitafsir ya. Ya, kalau anak istilah sekarang itu yang pilih-pilih sudah ya, sapu-sapu sendiri sangat penting. Hindari penyebaran informasi sensitif ya, misalkan pornografi ya, kekerasan, sara, menghargai karya orang lain ya, termasuk mencantumkan sumbernya. Ini seperti saya ini mencantumkan ya, dari sumber kreasi ya. Ini kan ada keterangan dari mana saya dapat akses untuk materi. Kemudian bijaksana mengeluarkan informasi ya. Cerdas tidak menyebarkan video atau informasi, memotong video ya. Sehingga jatuhnya kalau kita itu framing ya, harusnya ada omongan lanjutannya tapi dipotong di tengahnya saja. Sehingga kalau kita menjadi podcaster atau kita menjadi influencer, hendaknya diberikan ini ya, semacam timer gitu ya, dan tidak dipotong di mana-mana. Kemudian minimalisir penyebaran informasi pribadi ya, jangan menyebar nomor handphone sembarangan ya, kemudian alamat rumah ya, apalagi sampai informasi data pribadi, mohon maaf, misalkan tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian yang keempat, digital safety ya, kemampuan masyarakat mengenali dan menerapkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Ya, ini juga penting ya, khususnya kasus-kasus seperti malware dan phishing ini juga hati-hati sekali ya. Dan yang sering terjadi seperti undangan pernikahan, laporan pajak, ataupun juga dokumen-dokumen yang ini harusnya PDF kenapa tulisannya APK, ini harus berhati-hati supaya kita juga tidak mudah untuk terjebak pada model-model penipuan yang. Kemudian ini profil demografi masyarakat digital yang di Indonesia ya. 75% penduduk Indonesia itu di bawah 40 tahun. Wah, besar sekali ya. Saya ngomong 50 ternyata hampir 75%. Ini mendominasi sebagai pengguna internet dan teknologi digital. Sementara lebih dari 65% itu pemanfaatan internet sebagai keperluan. Ini saya yakin mayoritas pasti dari hiburan atau komunikasi. Orang gabut yang nonton media sosial dan sebagainya. Kemudian pendidikan 40%, Indonesia yang berpendidikan tinggi ya, meningkatkan kemampuan mengadopsi memanfaatkan teknologi digital. Kemudian 80% smartphone ya, Indonesia yang bisa mengakses internet. Jadi kira-kira profil penggunaan digital itu seperti itu. Nah, ini digital native versus digital immigrant. Digital native itu apa? Generasi yang tumbuh dengan teknologi digital. Nah, ini masuknya di generasi Z generation dan Z generation, tapi Gen Z dan Gen Z. Ini milenial dan Gen Z lah. Nah, milenial ini kategorinya ini ya, jadi kelahiran 1986 sampai 2000, kemudian Gen Z ini 2001 sampai 2000. Ini ada juga yang menyatakan dari tahun 1981 sampai
14 itu masuknya di Gen-Z, ya. Kemudian 15 sampai 14 itu masuknya di Alpha Generation, ya. Kemudian yang 2025 ini sudah masuk di generasi Sigma. Sekarang bilangnya Mary dan lain sebagainya, itulah yang kita sebut sebagai generasi Sigma. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada baby boomer ya. Baby boomer ini dulu ya televisi itu menjadi ini yang paling penting ya. Kemudian tahun 65 sampai 85 itu mengenalkan pada komputer, kemudian di milenial itu sudah ada internet, dan di 2001 sekian itu di digital itu muncul yang namanya internet X. Banyak sekali ya sekarang, ada IE, kemudian juga ada internet of things dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat full disuguhinya, khususnya di generasi dia atau milenial ini ada masa peralihan ya. Dari yang awalnya teknologinya itu masih semi konvensional berubah menjadi digital. Kita mengalami, khusus yang di generation ini kita mengalami mulai dari handphone yang masih 1 GB yang besar banget itu, dulu ada PC dan lain sebagainya, kemudian berlanjut ke PSM, CDMA, kemudian berlanjut ke BlackBerry ya, sampai pada smartphone yang kita kenal sampai saat. Nah, jadi di sini di dalam bisnis insight komposisi penduduk Indonesia bahwa ternyata generasi milenial 97 sampai 2012 ini jumlahnya itu cukup mendominasi ya, sekitar 74,93%. Jadi dia persentasenya itu 27%, sedangkan milenial itu 25%. Ya berarti benar tidak bisa ngomong ya, hampir 50% lebih itu komposisi kita diisi milenial dan Gen Z. Kemudian di sini ada post Gen Z ini masuk Alpha ya, Alpha dan Sigma Generation ini sekitar 29%. Ini besar lagi ternyata ya. Jumlahnya lebih besar lagi, bahkan lebih besar dari Gen Z. Nah, tiga komposisi besar inilah yang nanti akan banyak ya, yang dikatakan di 2030 nanti kita akan mengalami bonus demografi ya, usia-usia produktif, di mana kita bisa mengoptimalkan kondisinya untuk bisa mengelola digital yang baik untuk meningkatkan kita punya para hidup melalui peningkatan ekonomi. Kemudian tantangannya ya, yang pertama ada kesenjangan akses, di mana di banyak daerah, terutama di pedesaan atau daerah 3T yang terluar, kemudian tertinggal dan sebagainya itu akses internet ya, sedangkan akses internet mungkin listrik aja juga belum bisa masuk. Nah, untuk mengatasinya maka kita perlu bekerjasama dengan private sector ya, sektor swasta, termasuk salah satunya mungkin dengan membantu melalui program-program CSR ya, dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya pendidikan pelatihan. Ya. Jadi banyak orang itu kadang belum memahami teknologi dengan benar dan aman. Bisa saja benar tapi tidak aman, makanya sehingga terbatas hanya pada penipuan dan ancaman cyber. Jadi pemerintah dan sekolah khususnya juga kita akademisi juga bisa memberikan pelatihan ya, di bidang agama khususnya di dalam bidang literasi digital. Kemudian penyebaran informasi palsu atau hoax ya. Jadi karena kita tidak bisa membedakan informasi ini benar apa, jatuhnya bisa framing, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ancaman cyber ya, jadi pencurian digital, tapi ada phishing, ada malware dan lain sebagainya. Dan kita bisa menggunakan kata sandi yang kuat atau autentikasi 2 faktor ya, jadi keamanan 2
memposting di sosial media itu juga tidak semuanya berkenan juga. Ini kalau bisa dituntut, dia hati-hati ya penggunaannya kita. Kemudian kompleksitas teknologi yang terus berkembang, ya, di mana tidak semua orang itu bisa mengikuti perkembangan. Saya sendiri juga punya saudara itu ya masih menggunakan handphone yang Candyman. Candyman itu model datang dari Nokia. Itu baru 2 tahun kemarin akhirnya beralih ke smartphone karena ternyata baterainya sudah dijual lagi, susah carinya. Karena dia merasa nyaman dengan teknologi, tapi sedangkan teknologi itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dijadikan pelatihan berkelanjutan untuk teknologi baru dan memastikan masyarakat tetap terinformasi dan tampil dalam. Kemudian upaya meningkatkan literasi digital bisa melalui program pendidikan, salah satunya kurikulum yang ada di sekolah, dari tinggi ataupun juga program pelatihan. Kemudian ada kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi digital. Kemudian online resources atau sumber daya online, kita bisa memanfaatkan berbagai platform online ya, dan juga digital lainnya, dan kemitraan strategis antara lembaga dari pemerintah dan private sector. Nah, kalau nanti kita sudah membahas literasi, kita masuk inklusi digital. Nah, kalau inklusi digital ini adalah tentang kemungkinan semua orang berkontribusi mendapatkan manfaat ekonomi dan masyarakat digital. Jadi aspeknya itu pada akses ke teknologi informasi, memastikan infrastruktur harganya terjangkau dan kemudahan penggunaan. Tapi tadi kita sudah menikmati ya, internet murah ya, itu mahal sekali ya, sekarang kita murah sekali. Inklusi digital juga bisa didefinisikan sebuah proses yang menyatukan serangkaian tawaran layanan dan tindakan untuk membuat teknologi digital terutama telepon dan internet bisa diakses semua individu dan mereka punya keterampilan yang memungkinkan menggunakan untuk integrasi sosial dan teknologi. Yang punya handphone yang buat sosial media, interaksi, bisa juga buat jualan, misalnya kalau mau live TikTok gitu ya, jualan produk gitu ya, boleh. Ini fungsinya dari inklusi digital. Nah, kolaborasinya pemerintah swasta masyarakat bekerjasama untuk mengatasi digital gap, kemudian membangun penggunaan strategi untuk meningkatkan literasi digital dan membentukkan sumber daya keahlian dan pengetahuan untuk menjangkau masyarakat dan orang lain. Ini salah satu tugas dari akademisi ya, termasuk saya di Dharma perguruan tinggi pengabdian yang memberikan bidang ilmu yang kita kuasai, kita istilahnya itu kita sharing ya, pengetahuan dan keahlian kita untuk ditransfer kepada mereka yang belum mengetahui atau mengetahui. Untuk peran pemerintah mendorong inklusi digital ini ya, membuat kebijakan yang mendorong adopsi teknologi melalui regulasi dan insentif, yang dibuat kebijakan yang mendukung, kemudian meningkatkan akses ya, membangun infrastruktur digital. Jadi kawasan di Indonesia itu kalau bisa keseluruhannya sudah bisa mendapatkan akses ya, walaupun mungkin tidak bisa cepat seperti di Pulau Jawa, kalau tidak mereka sudah bisa menikmati. Kemudian meningkatkan literasi dengan menggunakan program pelatihan dan edukasi untuk semua kalangan. Kemarin di Kementerian Kominfo ya juga melakukan beberapa pelatihan literasi digital dan bisa diikuti oleh setiap orang untuk mendapatkan pemahaman tentang literasi digital. Nah, untuk mengatasi kesenjangan digital, salah satunya adalah mengembangkan infrastruktur ya, terutama akses di wilayah internet kecil, di wilayah terpencil, pelatihan edukasi, kemudian dukungan pemerintah berupa program inovasi dan kebijakan inklusif, serta kolaborasi stakeholder atau pemangku kepentingan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, kesimpulannya, literasi digital ini adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui komputer. Karena inklusi digital adalah proses menyatukan serangkaian tawaran layanan dan tindakan untuk membuat teknologi digital serta dapat digunakan untuk integrasi sosial. Ya, kira
Kira-kira seperti itu untuk materi yang bisa saya berikan pada pertemuan 14 kali. Dari sini mungkin apakah ada yang ditanyakan dari masing-masing atau mungkin dari mahasiswa ya, siapa yang ditinjak. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira